bukan mengikuti perkataan Yesus. Tuh, Lalu Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak mendengarkan menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengarkan itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Anda tolak? Enggak tolak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Di mana Yesus mengaku adalah sang firman? Yohanes 1 ayat 1. Enggak, bukan itu. Mengakui firman itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Nah, Dan itu yang saya katakan, pasti ke situ. Itu pernyataan Yesus atau bukan? Yesus. Bukan. Itu aja Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Padahal ratusan penyampaian Yesus perkara firman, Anda tolak. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku harus sampaikan dan aku katakan. Betul. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini firman yang disampaikan oleh Yesus. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ibrani 1 nomor 1. Nah, itu ikuti aja, Allah berfirman kepada perantaraannya anak manusia. Jangan disangkal Pak firman Yesus. Semua firman Lalu Yesus di mana Yesus itu adalah sang firman? Yohanes 1:14. Yohanes 14 ayat 6 Pak. Saya sudah tahu Pak jawabannya. Karena memang ini Kristen Pak, membantah apa yang Yesus sampaikan. Membantah Pak. Halo. Tidak ada. Jadi di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman? Yohanes 1:14. Yohanes 14 ayat 6 Pak. Ini perkataan Yesus. Anda tadi mengatakan kalau tinta merah itu ucapan Yesus. Ini perkataan Yesus semua. Yohanes 3:34, Matius 5:27 sampai 28, Yohanes 12:49 sampai 50, Yohanes 14:24, Yohanes 17 nomor 8. Kataan Yesus. Ini semua Anda bantah hanya satu data, itu pun bukan pernyataan Yesus. Emang saya lucu Anda ini. Firman Pak, nggak ada Pak. Jangan framing dong. Aduh, bahaya ini. Saya nggak ada membantah kata Yesus loh. Siapa kata siapa firman itu adalah Yesus itu sendiri? Kata Yohanes. Saya tidak mengatakan firman. Saya jelas-jelas mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di mana Yesus mengaku adalah firman? Saya bilang Yohanes 14 ayat 6. Pasti itu pernyataan siapa? Ya Yesus, kata Yesus kepadanya. Di mana Yesus mengatakan firman itu adalah dia? Ini lihat ya, dalam keilahiannya ya. Ini Yesus, dalam keilahiannya. Akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Dengan judul perikop konteks rumah Bapa, saya kuasai ayat itu Pak, nggak perlu terangkan kepada saya. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di situ judul perikopnya, konteksnya di situ rumah Bapa. Anda baca Alkitab apa Pak ya itu ya? Saya sudah menguasai itu Pak. Coba Bapak buka sendiri. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ini judul konteksnya adalah I am the way, the truth, and the life, Pak. Kebenaran dan hidup. Ayam goreng aja, Pak. Iya. Jadi Yesus mengatakan, akulah kebenaran, Pak. Jangan langsung ke situ, Pak. Coba dibaca ke atas. Apa judul perikopnya, Pak? Yesus itu mengakui bahwa dirinya adalah kebenaran. Saya tanya firman itu kebenaran. Betul. Baca selanjutnya. Yohanes 14:6. Baca ke selanjutnya. Iya. Saya tanya dulu, jangan selanjutnya dulu. Baca, jangan dipenggal-penggal Pak. Jangan kayak gereja, Bapak gereja. Nah ini yang menjadikan Anda tersesat. Dibaca keseluruhan coba. Yohanes 14, 16, nomor 6. Iya, sekarang Bapak mengakui nggak Yesus itu kebenaran? Saya akui, dia kebenaran. Tetapi bukan berarti membenarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Loh. Emang ada manusia yang mengaku dirinya kebenaran? Makanya Yesus di situ mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku.
Itu ada 2 poin di situ yang kita diperintahkan oleh Yesus. Kita harus percaya Yesus sebagai apa, dan percaya Allah itu sebagai apa. Jadi kalau ada Bapak bilang ada kebenaran di luar Quran, wah berarti salah tuh. Karena ada Siapa firman bilang masih ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus? Gimana sih? Iya. Jadi Yesus bilang dia Coba Anda baca keseluruhan Yohanes 14 ayat 6. sekarang Yohanes 17 ayat. Kau pindah lagi. Belum kelar 16-nya lari lagi. Enggak, sebentar. Saya kan justru membuktikan. 6. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Jangan mengambil jurus-jurus gereja. Enggak boleh, Pak. Enggak baik. Kebenaran ya. Tidak ada Coba, seorang pun yang apa datang kata Yesus di situ? tidak melalui aku. Jadi kalau Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. betul. Jadi Yesus Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Bapak ini siapa? Bapak di surga. Jadi kalau kita mau ke surga, Bapak ini siapa? itu melalui Tuhan atau bukan? Yesus, bukan melalui yang lain, Pak. Iya, saya tanya, Bapak ini siapa? Tuhan atau Iya. bukan? Bapak itu Allah, Pak. Iya, saya tahu. Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan? Nah, Tuhan. Iya. Terus kalau saya mau Yesus datang Tuhan kepada juga. Tuhan, harus melalui Yesus. Dulu Yesus Kan Tuhan Yesus juga. kan- Oh, Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, Pak. Dia itu Mesias, Pak. Dia itu juru utama. Dia itu jalan Jadi menuju Tuhan. Tuhan di Kenapa sini dia jalan? adalah Karena Bapa. dia datang Jadi dari Yesus di sini hanya ke jalan, dunia dan bukan kembali ke tujuan. surga. Tujuannya itu ke Bapa. Makanya dibaca mulai dari atas, Pak. Iya. Hmm. Kalau kita Betul. datang ke Bapa, kita ketemu Yesus juga kok di sana. Ini mengenal- menyangkut kami apa menurut pandangan Bapak? Ketika Iya, kami Yesus mengenal mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menurut pandangan Anda, ini apa? Pak, saya mau jelasin. Apakah pengajaran hanya jalan tol? Akulah jalan. Jadi jalan yang menuju kepada Bapa itu ya Yesus. Iya, Ya udah, jalan ini coba apa di situ. maknanya itu jalan? Enggak, coba Bang Dalbo. Nah, silakan. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang dituju itu siapa yang dituju? Yang tuju Bapa. Yang dituju Bapa. Kalau Yesus sebagai jalan, betul? Betul. Nah, di situ yang Tuhan yang mana? Di dalam konteks ini, Iya, Bapa. Bapa. Sudah 2 ya. Yohanes 17 nomor 3. Di dalam konteks itu pernyataan Yesus yang Tuhan adalah Bapa, Yesus sebagai utusan. Di dalam Yohanes 14 nomor 6 yang sedang dibahas juga, di dalam konteks ini yang Tuhan adalah Bapa, Yesus hanya sebagai jalan untuk menuju kepada Bapa. Betul? Betul. Jadi, Nah, betul. Berarti yang layak untuk disembah adalah Bapa. Betul? betul. Yesus hanya sebagai jalan. Jalan dan kebenaran. Dan Loh iya, kalau jalannya nggak bener ya nggak akan sampai kepada Bapa. bukan jalan yang benar, Pak. Itu jalan dan. Bukan jalan yang benar loh ya. Itu adalah jalan. Dan. Loh iya, dia jalan. Dia juga pembawa kebenaran. Bukan pembawa Dia kebenaran. membawa Jangan kehidupan yang ditambah-tambahin. kekal. Jangan ditambah-tambahin. Dia adalah kebenaran. Itu nggak ada Loh iya, dia kebenaran. Coba, ajaran dia itu benar atau tidak? Benar dong, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Lah iya, ajaran dia yang benar itu menyembah Elohim Bapa, betul? Betul? Betul, itu bukan ajaran. Berarti kalau ada yang masuk gereja menyembah Yesus itu adalah jalan kesesatan, betul? Emang ada gereja yang menyembah kepada Yesus ya, Pak ya? Lah, memang orang-orang masuk gereja nggak nyembah Yesus? Itu kan jalan kepada Bapa, Pak. Terus kalau nggak lewat Yesus gimana? Loh. Yesusnya dihilangin Yesus itu sebagai jalan. Tadi Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? kepada Bapa. Itu sebabnya kami Lah iya, kalau ada yang menyembah Yesus berarti jalan kesalahan, bukan kebenaran, betul? Ayo. Kalau ada yang menyembah Yesus, itu berarti jalan kesesatan, bukan jalan kebenaran. tidak ada dikatakan salah menyembah Yesus. Dalam Alkitab itu tidak ada Yesus menolak penyembahan. Tidak ada larangan. Ketika Yesus perintahkan kepada iblis, menyuruh menyembah hanya kepada siapa?
Oh iya. Tapi apakah Yesus menolak penyembahan? Tidak. Tidak ada Yesus berkata jangan sembah. Di Matius 19, di Lukas, di yang lain juga dikatakan, ketika dikatakan guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa jawab Yesus? Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah segala perintah Tuhan. Betul. Nah, betul. Kan? Dalam konteks itu, semua ayat semua dalam konteks itu. Tetapi iman Anda bukan berdasarkan ayat-ayat yang diajarkan oleh Ini Yesus. kan kita kan baru bahas yang konteks Yohanes, Pak. Oh, ini Matius. Iya, maksudnya di dalam konteks apa namanya? Konteks ayat-ayat yang Bapak bawa kan. Ah, menurut Yesus, Oh, ayat-ayat yang lain. yang akan masuk ke dalam surga menyembah Yesus atau melakukan segala perintah Bapa. Pak. Jawab. Kalau kita mau kita dikasih Jawab. loh, pertanyaan saya dari tadi belum dijawab. Menurut Yesus, menurut Yesus, agar orang itu bisa masuk surga, melakukan segala perintah Bapa atau menyembah Yesus. Melakukan segala perintah Bapa yang berseru Oke. kepada Yesus Tuhan dan melakukan perintah apa yang surga. Itu jawabannya. Diloncatin lagi ayatnya. Oh, Kita pelan-pelan bacakan ya. iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup atau kerajaan surga, turutilah segala perintah Bapa atau perintah Tuhan." Yuk. Nah, Lihat. coba di sini, di mana Sang Bapa Elohim memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus, apalagi masuk ke gereja? Di mana? Ada nggak? Pak, konteksnya bukan itu memang. Lah, konteks. Lah, ini Itu agar bukan masuk untuk surga. dituhankan. Aduh, ya Allah, Yesus itu ya datang Rahman, ya untuk Rahim. menuhankan. Misinya itu bukan untuk menuhankan diri atau untuk disembah. Bukan misinya. Misinya Yesus itu datang bilang, dia kan bilang, aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapakku, ya. Menjadi juru selamat, ya, menuruti segala kehendaknya, menyampaikan Ya. dan mengenalkan siapa itu. Menjalankan segala perintah Bapa, betul? Betul, ya kan? Jadi semua Ah, Bapa. baik. Pertama, tidak ada Bapa memerintahkan menyembah dan menuhankan Yesus. Kalau ada yang menyembah dan menuhankan Yesus, di situ mereka sedang melakukan jalan kesesatan alias melakukan si penyesat. Oke, itu pertama. Sekarang kita buktikan berdasarkan perkataan Yesus. Seperti apa melakukan perintah Bapa? Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana, Guru?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Baik, yang pertama dulu, perkataan Yesus, kehendak Bapa di surga adalah jangan membunuh, betul? Betul? Kembali lagi ke yang tadi. Pembunuhan terhadap Yesus bukan lagi, kan? kehendak Bapa yang di Konsepnya surga, jawaban betul? Saya nanti bahas Yohanes 14 ayat 6 loh, belum saja Pak dari tadi. Kok udah larinya Lah. jauh kemana? Kenapa? Terguncang lagi di sini. Enggak. Itu sudah saya jawab tadi kan? Lah Yang iya, ini dibahas perintah bahkan Bapa. ini. Yesus Yang itu dibahas kan bahkan jalan Yesus kebenaran. apa? Iya. Ini contoh jalan kebenaran bukan yang jalan diajarkan kebenaran. oleh Yesus. Coba kalau baca itu yang betul, bukan jalan kebenaran. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan apa maksudnya di situ? Duh, jalan menuju Bapa. Jalan kebenaran menuju Bapa, Jadi- betul?
Kalau kita mau Betul sampai nggak? kepada Tuhan lewat Yesus adalah jalan kebenaran menuju Yesus Bapa, betul? dirinya adalah Dengerin. Yesus adalah jalan kebenaran Tanpa menuju Yesus Bapa, tidak betul? bisa sampai kepada Bapa. Nggak berani lagi dia menjawab. Selanjutnya, kebenaran. Yesus adalah Yesus jalan kebenaran dirinya menuju adalah Bapa, betul? Kebenaran. Yesus dirinya adalah Iya, mulai. Yesus adalah jalan kebenaran menuju Bapa. Makanya ditanya, bagaimana caranya agar orang itu bisa sampai kepada Bapa? Kata Yesus, ketika dia ditanya, guru yang baik. Yesus menjawab, jangan kau katakan aku baik, karena hanya ada satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan surga, alias sampai kepada Bapa, lakukan segala perintah Bapa. Mana poin pertama perintah Bapa? Jangan membunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah jalan menuju ke neraka, bukan menuju ke Bapa. Mengimani pembunuhan itu sama saja sejalan dengan imannya iblis menuju ke neraka. Selamat menikmati hidangan api neraka. Oke, sudah? Selesai. Iya, jadi barang siapa yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus, maupun membunuh manusia sesamanya, itu adalah jalan menuju ke neraka. Ya, tadi sudah membahas jalan. Sekarang poin yang kedua adalah Yesus mengaku dialah kebenaran. Oke? Supaya kagak kemana-mana, Bang Alip ya. Kebenaran Iya, apakah ada pahami manusia dulu yang Pak, berubah? jalan itu apa maksudnya? Jangan Anda narasikan ini jalan tol. Jalan itu apa maksudnya Jalan itu? tol siapa, Pak? Iya, jalan itu silakan Anda jabarkan, jalan itu maksudnya apa? Silakan Pak. Saya itu mengatakan dari tadi. Jalan adalah jalan menuju Bapa. Iya, saya tahu jalan itu apa maksudnya. Duh, jadi kalau kita mau menuju Bapa, satu, percaya kepada Yesus. Ya kan? Karena Saya dia tanya adalah jalan anak itu apa Allah maksudnya yang- Pak? Bapak nggak tahu jalan. Jalan itu adalah sarana untuk sampai kepada suatu tujuan. Iya, itu pengajaran kan? Lalu apa ajaran-ajaran Yesus yang dia terima dari Bapaknya sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal itu? Apa kehendak Bapa? Nah, itu tadi yang dijabarkan oleh Bang Alip. Jalan itu Pak bukan jalan tol, ini pengajaran. Itu yang harus Anda pahami. Makanya di ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ini jalan di sini adalah pengajaran. Ya, apa ajaran Yesus, Pak? Nah, lanjut. Ya, ajaran Yesus kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Dan itu semua tertuang di dalam hukum Taurat. Kehendak Bapa adalah kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Ya, kan itu kan ayatnya kan? Sebab Pakai inilah dalil kehendak kita, Bapamu. Pak. Pakai dalil kita untuk mendapatkan hidup yang kekal, percaya Yesus anak Allah. Di mana tertulis? Sebentar ya. Saya kesulitan ini untuk cari. Memang kalau sulitan kalau kita ngarang-ngarang, Pak. Enggak, maksudnya ini mau menunjukkan dalilnya ini karena saya Ya, silakan. Jujur terhadap pengajaran Yesus itu berat memang untuk sebagai seorang Kristen. Pengajaran Yesus pasti menurut perintah Allah. Kan Yesus bilang tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Itu kan jelas dari dalilnya ya. Nah, sekarang kan pertanyaan adalah, Coba, di mana Bapak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus? Ada nggak? enggak ada, Pak. Nggak ada. Ya sudah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kekejian, betul? Gini, kita kalau saya mau ngomong nggak ada, dalam arti tidak ada ayatnya, ya. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya, justru yang ada ayatnya adalah larangan. Bukan. Kita kan membahas Loh, konteks. iya ayatnya larangan kok, orang udah tadi kita baca kok kau bilang bukan. Enggak, karena konteksnya Yesus datang, kasih karunia itu adalah untuk rencana penebusan, ya. Dan penebusan itu adalah penggenapan nubuatan tentang korban bakaran. Cie, lagi aja ke situ, doktrin aja terus yang dijelaskan, bukan pengajaran Yesus. Sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus ayat dipaparkan berkaitan dengan pengajaran Yesus, dibantah aja udah semua.
dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, Pak. Jadi yang membuat mungkin Bapak nggak memiliki pandangan yang penuh karena yang dipelajari hanya ayat itu. Oke. Baik. Izin dulu Gurunda. Siap. Karena dia mengatakan nubuatan. Silakan Bapak carikan di Lukas 24 sampai 46. Habis Kata Yesus, di sini. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus bangkit menderita dan bangkit Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan Anda carikan di Perjanjian Lama, nubuatan bunyinya seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Silakan. Ini nubuatan, Pak. Silakan, Pak, cari. Karena di Lukas 24:46. Silakan. Cari di kitab Taurat atau kitab para nabi atau kitab Mazmur. Silakan. Dari tadi Anda nubuatan, silakan. Cari. Ya, nubuatan yang pertama, ya. Bagaimana yang datang itu harus adalah manusia. Itu terdapat di dalam kitab Taurat, Kejadian 3 ayat 15. Boleh dibuka? Kejadian 3. Begini bunyinya, Pak. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Begitu bunyinya. Carikan bunyi seperti ini di dalam Perjanjian Lama. Kesimpulan dari setiap nubuatannya disimpulkan jadi satu kalimat seperti itu, Pak. Waduh. Kalau seluruh kitab para nabi Gimana Bapak ini? dituliskan di situ, banyak banget ayat-ayatnya, Pak. Iya, silakan tunjukkan, Pak. Tertulis di mana? Yang pertama, yang Yesus harus datang ke dunia, ya kan? Itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di sini dikatakan dia harus menderita dan mati, Dia harus bangkit 3 hari. Yesaya 53. Yesaya 53, baik. Ya, betul nggak ya itu ya? Yesaya 53? Berapa? Bentar ya. Ketampol lagi kau nanti di sini ya. Ya, kalau mau mempelajari konteks nubuatan itu harus mengerti juga konteks Ya nubuatan. silakan, Pak. Bentar, mari. Saya ini mau menjelasin satu ayat lempar ke sana, lempar ke sini. Kan Anda yang bawa tadi ini. Nubuatan sudah ada. Begitu saya tunjukkan, pelangap-pelong kok. Nah, saya kan bilang saya bukan pembelajar Alkitab yang dalam. Makanya jangan ngotok, Pak. Di sini jelas ya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya, itu semua kalau dicari ketemu tuh, Pak, nubuatan. Di mana? Mungkin PR ya, nanti saya kasih ya kalau udah nemu. Di mana? Saya sekarang nggak ada datanya, jadi saya nggak bisa ngarang. Karena memang tidak ada, Pak. Oh, pasti ada dong. Tidak ada, jangan pasti-pasti. Pasti ada, mungkin Bapak belum nemu aja. Kok pasti ada? Dong, pasti ada. Iya, kalau pasti ada, tunjukkan atau telepon pendetanya. Ada pertanyaan nih. Begini loh pertanyaannya. Nanti saya tanya. Ya. Pasti saya bawa dalilnya, tenang aja. Coba Bapak buka di Kisah Para Rasul 17 nomor 3. Pak, tadi kembali ke Yohanes 14. Nah, Yesus di sini menyatakan di Perjanjian Lama. Kok ini Pak Paulus yang menulis? Yohanes 17. 17:3. Ini aneh memang ini, Pak. Enggak. Yesus menyatakan di Perjanjian Lama, Paulus yang menulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kok ada di Perjanjian Baru? Gimana sih ini, Pak? Pantasan kita bingung. Yesus memerintahkan di Perjanjian Lama, kok tertulis di Perjanjian Baru, Pak? Dia itu kan dikutip juga perkataan oleh murid-muridnya. Itu murid-muridnya menyampaikan Bukan di segala Perjanjian sesuatu. Lamanya, Pak.
murid-murid Yesus itu menyampaikan segala sesuatu yang Yesus katakan. Ini yang saya maksud tadi, Pak. Yesus mengatakan ke kanan, kalian ke kiri. Enggak, saya tidak kiri. Pernyataan Bapak tadi itu membandingkan kata-kata murid dengan kata-kata Yesus. Tentu kata-kata murid-murid itu selaras dengan kata-kata Yesus. Iya, silakan Yesus Pak. Selarasnya di mana? Ayat-ayat di dalam kitab-kitab para rasul, di dalam nubuatan, kan begitu ayatnya. Nah, ini nubuatan ini seharusnya ada di perjanjian lama, Pak. Karena Oh, Yesus betul. mengatakan demikian. Iya, ada di dalam nubuatan. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, kita cari sama-sama, Pak. Oke. Di mana tertulisnya di kitab Iya, perjanjian lama itu bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya kan, kalau itu kan tadi udah bilang ya di Yesaya. Iya, Yesaya berapa, Pak? Ayo. Iya, Yesaya 53 ya. Silakan. Yesaya 53 ayat mulai yang ke Ayat 1 lah sampai seterusnya. Kan satu perikop, Pak. Kita uji satu-satu. Cocok nggak dengan Yesus? enggak satu-satu gitu caranya, Pak. Jadi mau dicocok-cocokin begitu? Tuh, memang caranya mau belajar nubuatan. Kan tentang ini Pak, di Yesaya 53 nomor 1 sampai 12 kita kupas itu. Pak, Nah, kalau di nomor 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Iya, betul. Makanya dia hidup. Jadi Yesus ini punya keturunan. Siapa nama bininya? Ya, keturunannya adalah umat-umat yang mengikuti ajarannya. Allah. Loh, kok Allah? Ini Buatan keturunan itu ini ditafsirkan. tentu hubungan biologis, Pak, keturunan, darah daging. Pak, kalau membaca nubuatan itu Ini kan Contoh. dijelaskan di situ dia Contoh mempunyai gitu, Pak. keturunan. Pak, nubuatan tentang Yunus misalnya, kan ada tuh nubuatan tentang Yunus kan, nggak harus Yesus itu masuk juga ke dalam perut ikan, nggak harus kayak gitu. Yang dimengerti adalah Tapi apakah dia mati? Kan tidak. Nah, di situ dikatakan mati. Ayat ini tidak menerangkan di Yesaya 53 itu mati, tidak. loh, ini kan ayatnya tentang Dan tidak ada. Sedangkan di Lukas tadi 24, 46 itu mati. Nah, iya, ini kan saya kan bilang ayatnya ini kan yang dianiaya kan. Kan tidak mati, berarti kagak cocok. Loh, Dan sabar. kedua, coba saya dibaca juga- di saya tahu. 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya. Nah, siapa yang menghindari Yesus? Orang-orang dari mana? Dan penyakit apa yang diderita oleh Yesus? Ya, kan Yesus datang untuk menyembuhkan yang sakit, penyakit Dia sendiri penyakitan. penyakit dosa. Tidak ada dikatakan penyakit dosa di sini, Pak. Loh, Yesus itu datang untuk penyakit. Cari lagi lah. Iya, masuk akal. Berarti Kalau Yesus- Yesaya 53 gugur. Enggak gugur, ini tentang Yesus. Tunjukkan nama bininya Yesus kalau tidak gugur. Pak, pelajari nubuatan tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Loh, Di sini jadi- jelas. Coba baca. Konteks- Coba baca di Lukas 24 46. Hah? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Sama ketika Yesus menyampaikan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tertulis di mana? Di Ulangan 6:16. Bunyinya seperti itu. Ketika Om Paulus mengatakan terkutuklah sebab ada tertulis. Iya, itu Terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Kan ada tertulis. Iya, coba gimana? Di Ulangan 27 25. bukan yang tadi ayat ini. Nah, sekarang tunjukkan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga.
Bingung. Saya aja bingung, Pak. Iya. Kita cek nanti ya satu-satu ya. Tapi kalau sekarang Iya, begitu kalau dialog, Pak, ya cek. kan saya udah bilang tadi. Jangan Yang saya jangan tahu cocok-cocokin karena saya mempunyai ilmu, Pak. Ketika orang menjabarkan ilmu tipu lagi, saya menjabarkan ilmu tipologi. kalau kata menderita itu kan ada di Yesaya 53 sesuai yang saya sampaikan kan, betul? Kalau masalah bangkit itu nubuatan Yunus ya kan, hari ketiga dia keluar dari perut bumi. Bangkit nubuatan Yunus gimana sih? Ya, Nah itu ini Yesus ini coba dibaca di Lukas 24 mulai 44 sampai 46. Ini bukan bercerita tentang Yunus, bercerita tentang dirinya. Mana Bapak ini? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Yesus loh. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini bukan berbicara Yunus, berbicara dirinya sendiri Yesus. Maka tunjukkan di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke, PR buat saya itu Pak ya. OPR ya sudah. Ya kan saya bilang PR dari tadi. Saya nggak bilang Iya, kalau PR kan Anda bawa saya. Iya kan itu kan untuk penderitaannya doang yang saya jelaskan di situ. Apa penderitaan ini? Ini orang di sini tidak mati ayat ini. Lalu orang ini yang ada tertulis dalam Yesaya 53 ini orang punya penyakit. Yesus punya penyakit apa sih? Sehingga orang-orang menutup muka kalau dia bertemu. Enggak, itu kalau pelajarin nubuatan. Coba dibaca Yesaya 53 nomor 3. Iya kan nubuatan itu kan ilmu sendiri ya Pak ya. Jadi saya Nggak cocok. Yesus ini Itu ada jangan fitnah lagi. Yesus ini orang penyakitan. Yesus ini orang ganteng Pak, rambutnya pirang gondrong. Jangan kamu fitnah. Jangan seperti Paulus. Orang yang panjang, laki-laki yang panjang rambutnya adalah orang yang terhina. Terhinalah orang yang panjang rambutnya. Kemana dia? Wow, ada yang hilang, mujizat menghilang. Mujizatnya luar binasa ini. Menghilang. Wow, menghilang. Coba kita cari lagi. Oh, itu dia di bawah tuh. Terima. Nah, tuh di sampingnya Bang Dalbo. suara apa? Baik, apa Om? Tante, apa? Halo? Naik lagi nih Yas. Iya, Namanya itu di lubangnya PR. Bang Dalbo tuh. Tadi ada yang telepon soalnya maaf. Soalnya saya pakai Kalau satu- PR Pak ya pulang belajar. Iya. Itu pekerjaan Jadi, rumah. Saya yang tadi itu loh Pak, yang Yesus yang di Yohanes 14 kan dikatakan kan Ini kan PR sudah finish, bahwa PR-nya itu belum. adalah Allah, ya kan? Nanti besok naik lagi, tak periksa PR-nya. Kalau PR-nya benar, saya kasih angka 20. Gitu. Nah, itu kan dibilang kan Yesus mengaku aku adalah kebenaran gitu. Kalau di dalam Iya urusan Bang Alif itu. ada nggak yang ngaku nabi yang mengaku dia adalah kebenaran gitu, atau kebenaran itu yang hak itu cuman Allah aja ya, atau gimana ya? Karena kan tadi kan ditanya di mana di sini Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah ilahi gitu ya, maksudnya bukan manusia biasa gitu, dalam artian bukan ciptaan. Pak Tarno juga, Pak Limbat juga bukan manusia biasa. Pak Tarno juga bukan manusia biasa. Apa ini? Kok Bukan- nyebut-nyebut silakan. nama aku lagi? Silakan, Jangan Pak. menyebut nama Ustadz Alif dengan sembarangan. Udah clear ya? Lanjut. Udah clear ya? Apa dia tanya apa? Barusan nanya-nanya apa?
enggak tentang kebenaran tadi itu loh, Pak Ustadz, kan belum selesai. Maksudnya belum dibahas, cuman bahas jalan doang tadi kan. Oke. Maksudnya? Iya, maksudnya saya kan di sana perkataan Yesus sendiri kan bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran, gitu kan. Nah, itu sebabnya saya tadi kan, karena pertanyaan sebelum itu adalah di manakah Yesus mengaku bahwa dirinya itu ilahi, gitu kan. Maksudnya ya ilahi gitu. Nah, itu ayat itu yang saya imani sebagai itulah pernyataan keilahian Yesus. Itu adalah pernyataan Yesus sebagai firman itu, gitu. Karena Yohanes 17 ayat 17 itu dikatakan firman itu adalah kebenaran, gitu. Jadi berdasarkan dua ayat ini, ya Yesus mengakui bahwa dirinya itu adalah kebenaran atau firman itu sendiri, gitu. Di dalam keilahiannya ya, gitu, Pak Ustadz. Oke. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Coba Yohanes 14:24. Yohanes 12:49-50. Segala firman yang dikatakan oleh Yesus bukan dari Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus Yesus. Berarti pemilik firman di situ siapa? Iya, Bapa. Bapa. Yesus hanya sebagai penyampai firman, betul? Dalam kemanusiaannya dia menyampaikan firman itu. Kenapa dikatakan Selalu dalam kemanusiaannya. Iya, karena Yang mengatakan Yesus bukan manusia ini siapa sih sebenarnya? Emang dari tadi kita bahas Bible itu tentang Yesus bukan manusia? bukan di dalam, karena Yesus Bukan. kan Mesias loh, Pak. Hah? Yesus itu kan Mesias. Mesias Mesias ini bukan manusia. Mesias itu firman yang menjadi manusia, itu definisinya Mesias. Di mana definisi Mesias adalah firman yang menjadi manusia? Di mana definisi itu? Karena harus sang ilahi itu yang menjadi manusia untuk menggenapi. Aduh, malah kau kalau sudah bahas pakai ayat percaya perkataan Yesus, kita waras diskusinya. Kalau sudah pakai asumsi, ngalor ngidul nggak jelas. Makanya udahlah, Kejadian kembali itu- aja kepada Ya, ayat. nubuatannya. Nggak, apa yang engkau maksudkan dengan Yesus? Nih ya, pernyataan Yesus yang dikatakan di Yohanes 14 nomor 6. Sudah jelas-jelas itu poinnya, gitu loh. Betul. Iya kan, dia kan firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan dia mengatakan, dan Yohanes 17 ayat yang ke-17, coba mungkin bisa dibuka ya. Oke, baik, satu-satu kalau gitu. Oke. Oke. Yohanes 1:14. Saya boleh dibantu nggak di 13-nya? Anda baca dan Anda jelaskan. Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya kepada- Yohanes 1:13. Oke, orang-orang yang diperanakkan bukan darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jelaskan. Jadi semua orang yang menerimanya, ya, menerima Yesus Kristus, ya, menerima firman itu, ini firman. Apa sih kau ini? Kau ini apa sih? Iya kan? Ini siapa, Pak? Ayat yang ke-12. Astagfirullahaladzim. Saya baca pelan-pelan ya. Ayat ke-12. Kenapa kok orang-orang yang menerima? Dengerin, saya baca pelan-pelan. Inilah ya. Fokusnya di 14-nya, padahal di 13-nya ada bunyi yang sangat bagus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Iya. Selain daripada Yesus, ada nggak yang diperanakan orang itu lahir dari Tuhan, bukan dari keinginan seorang laki-laki dan bukan dari darah dan daging? Ada nggak? Nggak ada, hanya Yesus kan? Ada. Ini menurut kitab Anda bilangnya orang-orang yang diperanakan. Ini lama-lama saya
Buang ingus anak saya ini dari tadi benar terus. Orang udah jelas bunyi ayatnya. Ini merujuk kepada jamak banyak, bukan hanya Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ada banyak. Coba. Adam, Hawa, bahkan Yohanes, yang orang tuanya sudah mandul, tetap semuanya itu terjadi berkat kehendak Tuhan, makanya dikatakan melainkan dari Tuhan. Betul. Kalimat orang-orang ini jamak, banyak orangnya itu, bukan hanya Yesus. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia baru kepada Yesus. Cuma ada juga yang lain selain daripada Yesus. Yang tidak Dipahami nggak di sini ayatnya? kan dari darah dan daging gitu kan Pak maksudnya kan? Lah iya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ada nggak yang bukan dari darah atau dari daging selain Yesus? Ada. Nah, ya sudah. Semuanya dari Tuhan, dari Bapa, dari Theos, betul? Betul. Ya, berarti bukan cuma Yesus kan? Iya. Oh, itu Nah, berarti gugurlah Yesus dikatakan makanya, Tuhan di sini. itu kan bahas yang ayat 12-nya, Pak. Lah, emang? Loh, ini Ya, kan ini beruntun ayat ini. iya, Pak Ustadz. Tapi kan Anda ayat sudah 12 setuju. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kehidupan manusia dan penciptaan manusia. Ada yang dari hubungan suami istri, ada yang tidak perlu hubungan suami istri. Semuanya itu terjadi di dunia ini, dan itu semuanya bersumber dari Tuhan. Iya. Salah satu contohnya adalah Yesus, dan banyak contoh yang lain. Betul. Ya, berarti di sini sedang menggugurkan kalau Yesus adalah Tuhan. Pak, makanya saya mau jelaskan. Loh. Makanya kenapa tadi saya itu baca ayat 12 Malah jadi dulu. ketawa. Coba baca ayat 12-nya. Itu lanjutan, Pak. Itu koma, itu lanjutan dari koma ayat 12. Ya memang lanjutan, Papa Ke. Lanjutan. Ya, jadi Namanya ayat juga 12. 11, 12, 13. Ya pasti lanjutan lah. Nah, itu dia. Dan yang dilahirkan bukan dari darah atau daging, ya kan? Juga bukan dari seorang keinginan seorang pria, ya. Karena kan atau kan di sini kan. Jadi atau itu ada yang dari darah atau daging atau keinginan seorang pria. Jadi ada yang dilahirkan dari darah dan daging, ada yang juga dari Dan orang-orang itu semuanya dari Tuhan. Pertanyaan saya tolong dijawab, siapa aja mereka itu ayat yang 12. yang dipahami dan yang tertulis di kitab Anda? Ayat 12 itu, Pak. Itu berbicara semua orang yang menerima Dia. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Memang berbicara banyak karena konteks dari ayat 13 itu lanjutan dari ayat 12. Lah iya, orang-orang di sini siapa aja? Ada nggak buktinya? Ih, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah hamba. Sulit kali. Dan ya, semua orang yang menerima Dia. Siapa yang menerima Dia? Nak, engusnya jangan ditelan, nak. Biar aku buang aja, nak. Kepada Dia. Bahkan dari zaman Adam yang tidak dilahirkan dari darah atau daging, itu menerima Dia, Pak. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Itu sebabnya Adam disebut anak-anak Elohim. Sebelum Yesus lahir itu bangsa Israel disebut anak sulung. Semua Bang, diberikan. Bang, Anda paham nggak sih di sini? Yaitu mereka Banyak juga manusia yang hadir di muka bumi ini bukan hanya dari hubungan suami istri. Anda setuju nggak di sini poinnya? setuju. Betul nggak? Betul. Setuju. Pertanyaan saya, tolong buktikan siapa aja. Adam. Nah, berarti semuanya berasal dari Tuhan, dari Bapa, betul? Gini, Pak. Kenapa saya menyebutkan Adam? Bahkan dikatakan Adam itu menerima Dia. Iya, udah Adam juga. Adam berarti sama juga dengan Yesus, betul? Adam percaya kepada firman, menerima firman. Adam juga sama dengan Yesus, betul? Kan Anda ngasih contohnya Adam di sini. Iya betul.
Saya memberikan contoh Adam untuk Berarti di sini sama aja. sama sih. Mana Pak? Coba, saya mau jelaskan, tolong jangan dipotong ya. Boleh? Saya baca ayat yang ke-12 dulu ya. Namun semua orang yang menerima dia, ya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Dia di sini kan berbicara tentang firman ya. Di dalam nama firman itu. Ya. Firman ini punya nama nih. Ya. Siapa ini yang menerima Ya dia? udah, selamat Siapa berbingung ria lah. Siapa ini yang diberikan kuasa? Yaitu mereka. Ya. Bukan hanya ya. Ini yang maksudnya dilahirkan. apa sih? Maksudnya apa sih nih anak? Dari darah atau Hei. Maksudnya apa sih? Tuh, Ya, maksudnya apa ini Ustadz? maksudnya itu Maksudnya apa Disuruh dia? bingung, kasih bahkan mereka yang sulit kali, dilahirkan sulit bukan dari memang atau- untuk menerima kebenaran Bible itu atau sulit. Seorang pria atau manusia, mereka itu menerima dia, diberi kuasa gitu. Apa sih maksudmu? Apa? Kamu tuh mau buktikan apa di situ? Di Yohanes 1, 12 sampai 14 kamu mau membuktikan apa di situ? Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Kamu mau membuktikan apa di situ? Yang poinnya apa yang mau kamu buktikan dari itu? Iya, poinnya adalah bahkan Adam aja percaya kepada firman itu. Sehingga Adam diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, gitu kan? Iya, terus poinnya di situ apa terusan? Itu aja. Di poinnya saya mau menyatakan bahwa Adam itu mengerti bahwa akan ada firman yang menjadi manusia. Mana ada ceritanya? Loh. Waduh, fitnah Adam lagi nih. Datanya mana Adam mengerti akan ada firman jadi manusia? Mana. Makanya itu Mana? Adam difitnah. Kejadian 3. Mari Udah kita meninggal jutaan tahun lalu kamu fitnah aja. Kejadian 3. Tuh, karena buktinya yang nggak dilahirkan dari darah dan daging. Mana buktinya? Bukan buktinya. Kejadian- Lo buktinya di mana? Di mana datanya Adam? Kejadian- Adam percaya. Mana? Kejadian 3 ayat 15. Tuhan jadi manusia gitu. Adam percaya Tuhan jadi manusia. Kejadian 3 ayat 15, Nduk. Iya, di Kejadian 3:15 Adam percaya Tuhan jadi manusia gitu. Coba ya. Enggak, aku tanya, Adam percaya Oh. Tuhan jadi manusia di situ. Kita baca dulu ayatnya. Ya kan aku minta dalilnya itu enggak, dalil yang kamu sebutin itu enggak. Iya. Oke, kita buka ya datanya. Baca kamu. Oke ya. Ini adalah nubuatan kan tentang firman yang menjadi manusia itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini. Ini kan berbicara tentang Adam dan Hawa kan? Noise Konteksnya benar. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa nih. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Elohim datang nih. Jehovah Elohim datang dan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini. Ya. Hawa maksudnya. Berbicara kepada Adam. Antara keturunan Ini benang udah kusut ini, keturunannya. susah Oke. untuk mengurainya. Ia akan Udah nggak noise ya? meremukkan kepalamu ini adalah iblis. Ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pertanyaannya, mana di sini Adam percaya Tuhan jadi manusia? Nah, Tukang itu. ngibul. loh kok Mana? tukang ngibul? iya, Jangan judgement dulu. Mana? Ini Sekarang aku baca pertanyaannya. nggak ada tuh tulisannya gitu. Adam percaya Tuhan bakal jadi manusia, nggak ada di situ tukang ngibul. Penipu Itu. kamu udah berjam-jam dari tadi di sini tukang tipu aja. Dulu. Kok datang-datang ngomel ini? Ya ngomel lah, kamu tipu aja dari tadi di sini. Loh, Kamu bukan pikir di tipu. sini bego apa Dulu. orang-orang? Nah, aku mau jelasin, kamu nyerocos. Bukan jelasin, aku tadi kan minta data. Datanya dulu baru dijelasin. Datanya dulu, Iya, datanya aja kamu udah ngibul. Woi, tukang ngibul. Datanya aja kamu ngibul. Bukan tumitnya, sayang. Siapa yang bisa memiliki kuasa untuk meremukkan? Apa lagi? Kamu tadi bilang datanya mana buktinya? Kamu bilang Nah, di Kejadian 3:15 Adam percaya bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia. Dijelas. Mana? Datanya mana tukang ngibul? Kau ngibul aja, masuk ember lagi sekarang tuh. Udah ngibul, masuk ember. Wey, Diem. Pucuk. Bisa diem? Bisa diem? nggak bisa diem. Kamu Loh, ngibul. Lo. Lo gitu, ya. Nggak Ngibul bisa, aja.
Nah, ini terguncang ya, mulai terguncang. Terguncang. Terguncang matamu, terguncang. Kamu tadi bilang Kejadian 3:15 itu Iya. terbukti Adam itu percaya bahwa Tuhan datang menjadi manusia. Sedangkan Iya, di sini nggak ada. Nggak ada. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Iya. antara keturunanmu dan keturunannya. Iya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan Nah, engkau akan sampai meremukkan itu. tumitnya. Siapa Ini dalil keturunannya remuk-remukan. meremukkan Ini kepala? namanya dalil remuk-remukan yang saya minta dalil Adam percaya Tuhan menjadi manusia. Berarti ada Kok manusia. dikasih dalil remuk tumit? Berarti ada Kepalamu manusia kuremukkan yang nanti punya kau. kuasa untuk meremukkan kepala iblis. Asumsi ngibul lagi. Loh, asumsi Gak ngibul. nyambung. Adam, Kan aku minta datanya. Adam di mana percaya Tuhan jadi manusia? Kok kau bawa data-data remuk-remuk? Hah? Adam dan Hawa manusia atau bukan? Kuremukkan juga nih matamu ini, Adam dan Hawa itu manusia atau bukan? Ya manusia lah. Nah. Kau tanya manusia. Yang kamu bilang itu tadi, Selanjutnya klaim apa? kamu tadi ngefitnah-fitnah Melalui Adam. Kamu tadi keturunannya. ngefitnah Adam, kamu bilang Adam itu percaya Tuhan Lalu menjadi manusia. Kamu bilang buktinya itu di Kejadian 3:15, dalilnya di situ kamu bilang. Itu jelas-jelas itu di layar ada tuh. Jelas mana? Jelas apa? Matamu jelas apa? Jelas-jelas ngehalu. Keturunan siapa itu? Apa keturunannya? Bilangnya Tuhan jadi manusia kok keturunan. Keturunannya siapa? Keturunan manusia. Tapi keturunan Apa manusia ini orang, woi? Ya keturunan manusia ya pasti manusia lah. Masa keturunan manusia jadi monyet? akan meremukkan kepala. Woi, keturunan manusia ya pasti manusia lah. Nggak mungkin jadi monyet. Nggak mungkin keturunan manusia itu jadi domba, jadi ular beludak, jadi serigala. Nggak mungkin. Oten. ya. Mana buktinya Adam percaya Tuhan menjadi manusia? Dari wanita ini Hawa yang Donatur. akan memiliki Woi, donatur, woi. untuk meremukkan Donatur. Ya. Donatur. Begitu. Dijawab dong. Tapi Mana jawab. datanya? Ngibul. Nah, siapakah manusia yang bisa meremukkan kepala iblis? Nah, kan gitu. Apa lagi nih? Kepalamu kuremukkan juga bisa, Cong, bencong. Kamu Mana bisa- cepetan datanya? Iblis? Cepetan mana datanya? Kak Natalia bisa meremukkan kepala iblis nggak? Bisa, kau kan iblis, bisa kuremukkan. Mana cepetan? Kok gitu? Islami sekali. Iya dong. Mana? Kejadian 3:15. Tukang Iya, ngibul. itu. Kristen ini memang suka ngibul ya? Wih, kristenisasi sekali. Kalau nggak ngibul nggak bisa. Ayo mana tukang ngibul? Jadi ini ada- Kejadian 3:15 yang kamu bilang Bahwa- Adam percaya Tuhan menjadi manusia. Di sini nggak ada tulisan Adam percaya Tuhan jadi manusia, nggak ada. Nggak Nggak ada. perlu. Itu hanya perlu Oh, nggak perlu. Perlunya bohong. Perlunya bohong. das. Oh iya, perlunya melalui- ngibul. Nah, Oh alah, ngibul tok isone rek, gak pahanya tak kira. melalui garis keturunan Adam itu akan ada yang lahir yang meremukkan kepala iblis. Terus Tuhan jadi manusia sih mana? Mau keturunan Adam ngeremukin kepala iblis kayak kepala ular, kepala siluman, tak kepala siapa lagi dah ya? Nggak ngaruh di situ. Itu mana Tuhan jadi manusia? Mau keturunan Adam ngeremukkan kepala gorila juga nggak ngaruh di situ, nggak ada Tuhan jadi manusia, woi. Ya, Mana? ya kalau di aku sih percayanya yang bisa meremukkan kepala iblis cuma Tuhan ya. Nggak ada dalilnya Adam percaya Tuhan menjadi manusia. Itu janjinya sama Mana, woi, tukang ngibul ngehalu tok air kira. Menghalu. Bencong ngehalu. Yes. Saya ada pertanyaan untuk dia. Niatnya ya. Jadi Boleh saya bertanya? Apa lagi nih? Ini tinta pena siapa lagi nih? Baru masuk Saya muncul Muslim. motong pembicaraan. dirasapi dulu itu adalah bisa. Injil pertama. Sebentar ya. Janji akan datangnya juru selamat itu di dalam Kejadian 3:15 ya. Apa sih nih janji-janji resapi? Mana Adam percaya Tuhan jadi manusia? Kamu kalau nggak ada data udah jujur aja, nggak ada data. Aku tadi cuma bohong, cuma ngibul, cuma ngehalu. Selesai masalah. Enggak kok, itu datanya. Mana? Adam percaya Tuhan jadi manusia mana? Di Adam sini benar menceritakan aku akan mengadakan permusuhan. Wah, ini dalil permusuhan remuk-remukan ini kok meremukkan kepala. Mana Tuhan jadi manusia? Mana? Nah, Mana? coba dipikirin. Ada yang akan Dipikirin. menjadi manusia. Oi, kau nyuruh aku mikirin kibulanmu ngapain? Duh, ya udah. Mana data? Didengarkan aja, nggak usah. Enggak dengerin kibulan ngapain? Oh, kibulan. Kibulan kamu. Data udah jelas ini nggak ada tuh. Dia berfirman kepada wanita itu,
Dia berfirman kepada Adam. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini adalah firman. Dia berfirman kepada Adam, di mana dia mengatakan, aku akan datang menjadi manusia. Di mana? Loh. Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Oh ya nggak perlu. Ya perlu dong, kan kamu tadi ngomongnya Tuhan jadi manusia, kok sekarang nggak perlu? Saya perlu minta data dari congormu itu. Congormu berdasarkan data nggak? Ini datanya. Kalau kamu nggak ngomong gitu, saya nggak perlu minta. Masalahnya kamu ngomong gitu, saya minta datanya mana? Iya, datanya di dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13 dikatakan Nggak ada Adam, nggak ada Adam percaya Tuhan jadi manusia di situ. Nggak usah lagi bolak-balik di situ, mana? bukan Mana? dari keinginan pria. Mana? Ya. Mana Adam? Dia Mana Adam percaya? Kenapa percaya? Karena Mana Adam percaya Tuhan jadi manusia? Datanya mana? benar Mana, bahwa woi? ada yang datang ilahi Anak binatang. yang akan meremukkan Anak binatang, dua natur, woi. meremukkan kepala Anak binatang kau ini. ya. Kalau Allah Anda nggak punya kuasa meremukkan Oh, setan kau. tapi Allahku lagi, Tuhanku itu adalah Oh, binatang kau, bau sampah dunia kau. Kotoran bernyawa. 1 Korintus 3:14 itu dia tuh. Kotoran bernyawa dia, sampah dunia. Nggak bisa jawab, data udah ketahuan, ngibul dia, mulai ngehujat. Setan memang anak binatang. Tinta pena. Ada yang mau disampaikan tadi? Islam katanya ya. Udah turun dia, jadi nggak jadi juga. Oh iya. Dia. Mohon maaf ya, tadi saya sempat keras soalnya kalau lagi diskusi memang nggak enak diganggu. Intinya istilahnya kita lagi perang ya, tiba-tiba ada yang datang nih, sok-sok senyum kan jadinya kan mangkel gitu ya kan ya. Maaf ya saudaraku. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf atas kata-kata saya mungkin tadi yang menyakiti nadanya yang terlalu tinggi. Maafin saya ya. Soalnya tadi lagi berperang ya, kita lagi perang tiba-tiba ditawarin cilok, ditawarin bakso gitu ya, marah dong ya kan? Lagi perang loh. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin yang lainnya Pak Tinta. Sebelum diganti sama yang lain nih. Sulit emang. Sulit. Nggak ada, Pak. Kristen jujur dengan kitabnya itu sulit. Iya, sulit. Ini dia naik lagi nih, nggak usah dinaikin lagi tuh. Anak binatang tuh. Naik udah ke pojok ngehujat, bilang Allah nggak berkuasa. Dasmu itu nggak berkuasa. Isoy. Loh, aku naikin orang kok nggak muncul ya di sini ya? Kok nggak muncul ya? Ada Pak Jalil bin Suja. Aku tadi barusan naikin, nggak kelihatan ya? Twin sponsor, coba nih. Twin sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Pak? Ya Muslim, Mbak. Waalaikumsalam. Saya cuma mau berpendapat tadi kan saya ini ya, Mbak. Assalamualaikum juga Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngefans banget Mbak sama Ustaz Ali. Itu kadang tadi saya udah ngedengerin ya Mbak ya. Maaf ya saya ngomongnya maaf banget, maaf untuk saudara kita. Mereka itu semua kayaknya otaknya kosong ya. Kalau menurut saya ya, menyambung-nyambungkan ayat tapi ini nggak nyambung. Itu maksud saya. Mungkin Jadi kayak kalau kosong agak terlalu ini. iya, agak Nggak dipakai. Tidak dipakai. Iya, jadi gini, mereka tuh maksud saya ada kebenaran di dalam Bible-nya sendiri, tapi dibantah sama mereka sendiri gitu loh. Jadi menyambung-nyambungkan dan banyak mengasumsikan ayat mereka sendiri gitu loh. Makanya saya kadang-kadang berpikir ini otaknya pada di mana ya, saya ditaruh di mana Ustaz Ali juga orang. Monggo Ustaz Ali, maaf saya menyimak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah memang kalau sudah diawali dengan doktrin. Kalau di Islam itu kan syarat untuk menjadi muslim aja
itu pertama berakal sehat. Bagaimana masuk ke dalam Islam diawali dengan orang yang berakal sehat. Ketika orang berakal sehat, baru dia boleh menjalankan syariat Islam. Kalau orang yang tidak berakal sehat, itu tidak diwajibkan. Makanya sholat tidak diwajibkan kepada orang-orang gila, karena dia akalnya bermasalah. Itulah di dalam Islam, gunakan akal sehat dalam hal menjalankan keyakinan, beribadah, menjalankan iman. Makanya di kaum sebelah itu, kalau berdiskusi, justru akal sehatnya yang disimpan, tetapi menjelaskan tentang doktrin. Disinilah yang gak nyambung. Apapun isi ayatnya, yang dikedepankan itu adalah doktrinnya, bukan isi ayatnya. Pengajaran Yesus sendiri dengan kalimat yang sangat jelas, itu banyak sekali dibantah, dipelintir, dilarikan kemana-mana, seolah-olah sangat berat menerima kebenaran pengajaran Yesus, padahal itu kitab yang mereka imani. Disinilah kadang-kadang kita terjadi gontok-gontokan lah. Ujung-ujungnya apa? Karena akal sehatnya disimpan dari mereka, ya kadang larinya ke menghujat. Ya begitulah sejauh kita berdiskusi dengan kaum sebelah. Maaf Ustaz Talib, saya mau nanya lagi sekali lagi. Ini yang tadi malam, pembahasan yang tadi malam ya, di Komal ini juga ya, kalau nggak salah Bang Dalbo ya. Itu kan ada namanya Kristen apa sih tadi malam tuh, yang dia menuhankan Allah Bapa, tapi dia bilang Yesus itu cuma nanya utusan. Tapi ada Kristen kayak gitu juga ya Ustaz Talib ya. Maksudnya tinggal satu lagi itu langkah mereka ya harusnya ya, untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir. Itu udah Islam dia pasti. Benar nggak Ustaz Talib? Maaf bertanya mau Ustaz Talib. Makasih. Aduh, aku barusan gak nyimak lagi, gimana? Lanjut mungkin yang barusan nyimak, Kak Natalia, apa itu pertanyaannya? Diulang lagi aja Pak, silakan Pak. Yang Ustaz Talib yang ahlinya ini jawabnya. yang tadi malam Ustaz, yang tadi malam Ustaz, yang ada Kristen apa sih namanya, saya terus lupa, mau kok ada Unitarian. Unitarian gitu. Nah, Unitarian itu dia mengakui Bapa Allah sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan, bener kan ya? Betul. Berarti kan satu langkah lagi untuk dia bisa jadi mualaf ya, harusnya bener nggak Ustaz, untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir, prophet terakhir gitu loh. Itu kok mereka masih bisa berpegang teguh sama Kristennya sendiri gitu loh, bahwa mereka ada yang dan menamakan Unitarian itu loh Ustaz. Makasih Ustaz. Iya, dari mereka memang tidak percaya doktrin kalau Yesus itu Tuhan, karena kembali kepada ayat, kan dia kitabnya sama, menggunakan kitab yang sama, dan di situ berdasarkan kitab pengajarannya tidak menjelaskan tidak bahwa Yesus itu Tuhan, tapi lebih tepatnya adalah Yesus adalah utusan Tuhan. Mereka percaya dalam hal seperti ini, mereka lebih sejalan pemahamannya dengan kita umat Islam, tapi mereka masih mengikuti kitab yang tertulisnya gitu, yang menjelaskan atau mengatakan kalau Yesus itu mati di kayu salib. Itu yang masih mengganjal. Kalau kita dengan kawan-kawan Unitarian, SSC, biasanya lebih penekanannya bahwa Yesus itu tidak disalib, karena mereka masih mengimani Yesus disalib. Itu juga masih masuk dalam kategori iman beliau gitu. Nah, kalau sudah demikian, biasanya baru kita ke pembahasan tentang Nabi yang terakhir. Begitu. Oh, I see Pak. I see Ustaz. Makasih syukur Ustaz. Siap, sama-sama. Iya Pak, Vince izin ya. Yang keluar, dia berada orderan yang masuk, saya nyimak di bawah aja. Makasih Ustaz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang datang nih, terlalu sadis.
Terlalu sadis. Sore. Terlalu sadis.